nasabu sahihan, kalau memang nasabnya nggak benar. Maka suatu tawaqi, maka banyaknya tanda tangan, stempel atau persetujuan, la tusahhihu khotoan, itu tidak bisa membenarkan sesuatu yang salah. Itu kaidah, teman-teman. Itu kaidah itu. Silakan. Sesuai dengan jangan tadi itu, Gus. Makanya begini, mereka itu sampai sekarang tidak bisa menyebutkan sumber referensinya. Ali As-Sakran menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah ataupun Ubaid, dan sumber referensinya Al-Janadi menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu aja sudah bukti. Iya. Jangan muter kemana-mana. Dr. Yasin Kalidar tidak diakui oleh dia sebagai ulama ahli nasab, ataupun Naqobatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami Irak tidak diakui sebagai lembaga nakobah yang resmi, nggak ada masalah. Tapi bisa nggak Anda membantah argumentasinya? Kalau nggak bisa ya percuma. Gitu loh. Ya pokoknya Gus, dari Mahfun itu ahli nasab semua. Kalau dari kita bukan ahli nasab. Suruh ke sini wafinya itu. Itu Mahfun sombong itu orangnya. Iya, sombong. Jangan-jangan enggak tahu adat hasr dia itu tadi itu yang dijelaskan, enggak paham dia. Kan jelas apa kan faedahnya hasr. Kan tadi jelas itu. Ketika saya katakan, dia mengatakan bahwasanya enggak ada dalam kitab Muntakilah. Ya kan? Sigot hasr enggak ada katanya. Kok bisa bilang enggak ada? Wong jelas itu loh. Ya kan? Jelas dalam kitab Muntakilah itu. Enggak paham sigot hasr dia, teman-teman. Itu Kabib atau Kibin? Habib ya. Habib itu sesuai dengan makanya dalam kitab Muntakilatut Talibiyah itu halaman 160 itu jelas aqibuhu, adapun keturunannya Ahmad bin Isa An-Nafad, Muhammad wa Ali wal Husain. Nah, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah itu? Kalau mubtada khabar kayak gitu. Ismiyah kan? Nah, sesuai dengan kaidah di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah abad keempat, karya daripada Abu Nasr Al-Bukhari, itu mengatakan idza qalu al-aqibuhu min fulanin awil aqbu min fulanin fa innahum yuriduna anna aqibahu munhasirun fihi. Jadi sikot hasar itu bukan ciptaan Keimat, itu termaktub dalam kaidah nasab abad keempat, nama kitabnya Sirru Silsilatil Alawiyah, gitu loh. Dia nggak paham sirot hasr itu apa faedahnya. Kok di kita kan karangannya Keimat itu. Aduh. Nggak paham dia itu. Yang dipakai tadi itu Gus, abad ke-20 kitabnya itu. Pengarangnya masih hidup. Nah iya. Ya, memang gaya Gopur seperti itu. Kayak ini gaya Ba'alawi lah. Terakhir kan bahwasanya Ba'alawi soeh langsung kabur kan begitu kan. Yang penting itu punya dalil meskipun kitab 2025 sohe lah. Sohe dan ahli nasab katanya. Semua yang dibawa dia itu ahli nasab semua. Kalau yang dibawakan kita bukan ahli nasab. Enggak, katanya dia itu ngedit kitab. Tadi ada yang komentar dia itu ngedit kitab ya. Tadi ada yang komentar. Ya biarin. Untuk bodoh-bodohi kibingnya nggak apa-apa. Kalau nggak sesuai ya percuma. Nggak percuma. Iya. Nggak usah kemana-mana. Sumbernya nasab mereka itu cuma Ali As-Sakron itu aja. Lesari dalil. Nggak ada teman-teman ya, saya jamin 100% sampai kiamat pun mereka tidak akan bisa menjawab dua pertanyaan saya itu. Dari mana sumbernya Ali As-Sakron menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari mana sumber referensinya Bahauddin Al-Janadi itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah? Makanya dia tidak mau menyebutkan, kenapa? Ya karena memang nggak ada, gitu loh. Nah, kalau cuma berdasarkan catatan kitab, teman-teman, kita kembali kepada kaidah. Contoh, dalam kitab Fatawa As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki itu berkata, "Idza ra'aina maktuban," apabila kita melihat tulisan
laisa maksuduhu itsbatan nasabi. Kalau maksud dan tujuannya itu bukan mengisbat nasab, lam nahmilhu ala itsbatin nasabi. Kami tidak akan membawanya sebagai referensi mengisbat nasab. Wala yajuzu at-ta'alluqu bihi idza kana maksuduhu ghairahu minhu ghairahu. Dan tidak boleh bergantung kepada catatan tersebut apabila maksud dan tujuannya selain mengisbat nasab, kan begitu. Nah, untuk mengetahui bahwasanya tulisan itu mengisbat nasab itu kan harus memenuhi 5 kategori kan. Yang pertama, ya kan, ulama nasab yang menyebutkan itu, ulamanya harus thiqah, ya kan, ulamanya harus thiqah. Thiqah itu bagaimana? Penyebutan ulama nasab tersebut atau keterangan ulama nasab tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah. Kalau bertentangan dengan kaidah, maka gugur kesikohannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, asbat, keterangannya itu harus valid. Valid itu bagaimana? Alla takuna mukhalafatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan usulnya. Maka keterangan itu ketika tidak bertentangan dengan usulnya disebut keterangan yang sabit, gitu loh. Kemudian yang keempat itu al-mu'arrikhah. Al-mu'arrikhah itu apa? Al-mu'arrikhah itu sesuai dengan sejarah biografi tokoh-tokoh di dalam silsilah nasab tersebut. Yang kelima, al-madbutoh, sesuai dengan qawaid, ya, sesuai dengan qawaid dan dawabit di dalam pengisbatan nasab, baru tu'addu wathiqatan mu'tabaratan, maka itu dianggap sebagai dokumen pengisbatan nasab. Kalau tidak, ya itu hanya sekedar catatan saja. Atau lebih akuratnya lagi, ya, di dalam kitab Rosail halaman 35 ya, itu disebutkan wa yanqudun nasabatu ila ma yasiluhu, dan ulama nasab itu pasti akan menelitinya, akan mengoreksinya terhadap apa informasi yang dia terima. Wala yataqabbalu syai'an illa ba'da naqdihi. Ulama nasab tidak akan menerima begitu saja keterangan-keterangan yang sampai kepadanya illa ba'da naqdihi, kecuali setelah dia menelitinya. Wa illa, kalau tidak diteliti, diterima begitu saja, kana qassason, maka informasi itu hanya sekedar dongeng, gitu loh. Makanya orang kalau nggak ngerti ilmu nasab ya begitu, katanya ulama nasab ya begitu terus. Ulama nasab. Yang kita tanya itu kan bukan ulama nasabnya, tapi pendapatnya ulama nasab itu kita perbandingkan, kita teliti dulu sesuai dengan kaedahnya atau tidak. Nah, kalau sesuai dengan kaedahnya, maka ulama tersebut bisa dikatakan ulama siqah. Kalau tidak sesuai dengan kaedahnya, maka ghairu siqatin, tidak siqah ulamanya, gitu loh. Begitu. Berarti catatan biasa. Nah, iya. Contoh misalkan ya. Contoh misalkan. Yang di Satu contoh teman-teman misalkan ya. Nah, karena saya ini dikenal di Indonesia ya sebagai ulama ahli fikih misalkan gitu. Karena memang saya itu kemana-mana berdakwahnya fikih gitu kan. Dan setiap ada permasalahan fikih di Indonesia, saya selalu memutuskan gitu. Contoh misalkan, terus tiba-tiba saya mengatakan sholat itu boleh menghadap ke timur. Apakah itu benar? Mari lah. Saya kacamata Pada intinya, meskipun ada pengisbatan nasab dari ulama-ulama nasab, akan tetapi rujukannya ke Al-Qur'an, ya percuma. Katanya Mahdali, apalagi lawan saya, gojang ada apa Ki Mahdali? Siapa? Mahdali. Berarti Gopur itu tadi itu mengatakan bahwasanya nasab Ba'alwi itu syuhru wal istifadah min Bani Ubaid saja. Min Bani Ubaid begitu. Iya, Bani Ubaid. Bani Ubaid. Pas Bukan yang min dibawa Bani ahli nasab semua Bisa. kalau dia ngomong.
Standarnya apa gitu loh. Datang yang ini ahli nasab, datang yang ini ahli nasab, datang. Sekarang ahli nasabnya baru anyaran, ahli nasab anyaran. Iya. Lawong itu kitab 20 pengarangnya masih hidup. Cuma seperti itu saya aja yang nulis begini, santri ini tak tulis namamu. Santri bin akhirnya Iya. bin begitu saja kan sama Mundu logis kidam seperti ya. itu. Mundu kidam ya. Itu akhirnya. Iya, ayah Yang dimaksud mundu kidam itu. mundu kidam, sangku mundu kidam je monda Allah Taala bila qaidin. Tapi monda makhluk la yajibu bi qaid gitu loh. Mungkin mundu kidam sebelum Nabi Adam mungkin. Daripada aku nanti pengiran mundu kidam tado jangka waktunya lu remak akar muncul mundu kiaman ngom ya. Karena akan tedung ya. Mundu kidamnya alias Sakron nggak terima dia. Iya, menurut Gofur kan sebelum Nabi Adam. Orang berbekali. Menurut Gofur sebelum Nabi Adam. Untuk kidam itu. Kalau raja ada setedung ya, aku udah masih ngajar aku lakunya. Tedung kalau berempat kalau tuh ayo lober. Iya bos, kayak cetak ya bos. Memang kan tedung, leku santren dak remah banyak. Ngiding mahfud. Potong gaji deh kieu. Kenapa dari mereka itu macam Gofur ini sejak di awal polemik setiap bernarasi atau berdebat selalu membawa-bawa privasi orang yang Iya kan namanya Gofur. Coba Gofur. Iya. Nyerang pribadi dia. menyerang pribadi. Tuh. Iya. Ya seperti Kiai Imad itu membuat tesis ya menurut mereka clipping lah, tapi kan nggak fokus dengan clippingnya, tapi mereka menyerang pembuat clippingnya, nggak menjawab clippingnya gitu loh. Kenapa selalu seperti itu? Ya itulah Plat G itu kayak itu semua. Iya, feodalisme itu. Lagi itu. Sombong. apa sudah karakter. Karakter. Iya, genetiknya. Gen. Sombong. Cek meteor roman apa Gus sampai begiba ben ben bapan saya giba. Saya baru tahu kalau namanya Kan begini ya, bapaknya meteor sekarang. dari situ saja masyarakat itu bisa melihat 229 mata memandang telinga mendengar itu bagaimana kualitas moral mereka ketika berdiskusi. Itu saja sudah. Katanya mau revolusi akhlak apa yang mau direvolusi kalau kayak gitu? 1% kemampuan, 1% kemampuan, 99% itu sikap. Sehebat apa kitabnya, sehebat apa narasinya, yang dilihat adalah sikap. Iya, betul. Padahal dari awal sampai akhir ya kan, kita itu tidak pernah keluar loh dari lisan kita itu penghinaan, menyerang pribadi, nggak pernah kan kita dari awal tadi kan? Kita fokus kepada apa? Kepada kajian ilmiahnya. Iya. Terus mereka mau membranding kita, bahwasanya kita ini suka mencaci maki, suka memfitnah, suka mengadu domba. Fakta realitanya mereka. Makanya kan saya katakan teman-teman, ya kan, jangan kalian itu mencaci maki siapapun, jangan. Tapi bicara tetap pada jalur keilmuan. Kenapa? Karena supaya tidak tervalidasi tuduhan mereka, di mana mereka menuduh kita suka mencaci maki, memfitnah, mengadu domba, karena faktanya mereka, gitu loh. Gitu. Iya betul betul. Cek roman meteor sampai juga ada Gus. Meteor ini, meskipun bapaknya dibawa-bawa, tetap aja sabar orang.
Iya, bapaknya dibawa, rumahnya mau dijual katanya. Terus saya Sabar katakan, media, sabar media. Aduh, apa nah. Tapi sehebat apa ilmunya, sekuat apa keyakinan mereka tentang nasab Ba'alawi, diajak mubahalah, pasti keyakinannya akan ragu lagi. Keyakinannya runtuh lagi. Dengan Tapi dalih, haram ada lah, inilah. Bang Citrun, ada kibin-kibin itu yang berani mubahalah. Cuman ketika dilihat tangannya itu tengok gemetar gitu. Yang punya nasab aja nggak berani mubahalah kok. Ini yang Ya membela kibin-kibin nasabnya ini yang ditunjukkan. menyerahkan diri. tadi kan begini Gopur, kalah dengan saya kan narasi dibantah terus, ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam. Aduh, Masya Allah Karim. Tuh ada orang seperti itu, salah Ini narasi, mana salah coba, diskusi. Untung Bang Meteor sabar orangnya. Ada gitu itu. Golongan Habib Bapaknya Habib. dibawa, rumahnya mau dijual. Ya Mau beli itulah berapa kenapa kamu? syarat ilmu itu kejujuran. Syarat ilmu itu kejujuran, bukan kesombongan. Kalau yang ditampilkan kesombongan seperti Gofur tadi, tunggu aja apesnya itu. Tapi benar-benar sombong itu. Oh, makbul itu. Sombong. Iya, sombong nyerang pribadi. Kang Citrun gitu. Emang Pladege Yahudi emang kayak itu ya wataknya, Yahudi aja nggak gitu-gitu amat loh. nyerang pribadi. Kang Citrun Itu masih mah, ingat enggak? Kang Citrun, Yuk, sampean masih ingat enggak apa judul di roomnya Kang Ahmad itu? Kehinaan itu. oh ya, Sepanjang masa itu. Jadi Nabi Muhammad itu kan tadi itu saya lihat di Said itu memang manusia pilihan. Bukan hanya orang sosoknya yang dipilihan, tapi senasab-nasabnya beliau itu adalah pilihan. Dari bangsa Arab, dari Quraisy, Bani Hashim. Sehingga para penentang-penentang kepada Nabi Muhammad itu tidak sampai mencaci Nabi Muhammad ke nasabnya. Karena memang nasabnya mulia. Beda kan dengan Mbak Alwi ini kan. Ketika dari teman-teman itu menghina Mbak Alwi. Mbak Lawi. Mbak Alwi kan dihina semua itu sampai ke enjit-enjitnya kan. Itu dari juga Korena juga Bagi bukan dem. ya. Kan begitu. Karena di zaman Nabi ketika penentang-penentang kaum kufar itu mungkin yang dihina hanya Kanjeng Nabi, tidak sampai ke enjit-enjitnya. Dari situ kita juga bisa Mbak Lawi. menarik benang bahwasanya ya ini bukan Duriyah, bukan Duriyatin Nabi Mbak Alwi ini. Dikaji dari sifatnya saja, tata krama, sopan santunnya itu kan jauh. Gitu loh. Hinaan sepanjang masa ya tidak sinkron akhirnya dengan Kanjeng Nabi. PTR tapi Gopur tadi coba narik-narik ke atas tadi. Sama juga mau menghina narik ke atas bapan kaki kibe Meteor. nanti ada fatwa baru dari imam besar, tidak boleh berdiskusi atau berdebat nasab di komal-komal, haram lagi, pokoknya nggak nguntungkan, haram. Yo, sifatnya Yahudi kan gitu. Yahudi juga nggak Nggak gitu-gitu menguntungkan amat. itu pasti. Yahudi lebih baik malah. Iya. Tahu kasus mereka ini Kang Santri, tahu kasus Yahudi bukan, Islam bukan, apa coba?
Kalau saya ya secara pribadi meskipun sudah mondok lama, tahu Hakim Qaddam itu dari TikTok cuma ketika berpromil ini ada Hakim Qaddam, Iya. tahu di TikTok. Kalau dari dulu-dulu ajaran leluhur kita turun temurun itu mana ada tawassul kepada Hakim Qaddam ketika berfatihah. Fakir Mukodam itu masuk Indonesia tahun 2002. Betul. Surah istifadahnya dari 2022 di Dia dari Indonesia. TikTok lagi. Tapi sebenarnya Fakih Mukodam itu memang ada nggak sih sosoknya? Gak ada. Itu kan sudah dikaji dari ahli filologi itu dari Manahim Ali. Gak ada itu. Khayali. Jejak sejarahnya itu mana seperti itu. Jejak digitalnya lah kalau sekarang Al-Faqih atau karya-karya harusnya kitabnya. Al-Faqih kan punya karang. Surat cintanya Kalau pun benar. nggak ada itu, nggak pernah nulis surat cinta karena nggak pernah hidup dia. Karya kitabnya kan nggak ada Fakih Qaddam. Oke, misalkan nggak pernah ngarang kitab, ya paling tidak pernah mandi atau pernah apa kan pasti ada. Kalau pakai Iya. sabun apa? Pernah ngarang surat cinta. Meteor mungkin daripada surah wal istifadah. Fir'aun lebih surah wal istifadah Meteor. Siapa yang nggak tahu Fir'aun? Itu mendunia kalau Fir'aun itu. Oh iya, Maksa pakai surah istifadah itu rukat. Al-Burqo saja, siapa Ali Asakron saja tidak metodenya tidak pakai surah istifadah, pakai catatan. iya. Keturunannya maksa pakai surah istifadah. Surah wal istifadah. Lebih suruhan Fir'aun. Kenapa kalau pakai data pakai wujud. Ali Sakron pakai turu apa pakai surah istifadah langsung rungkat karena memang tidak ada. Maka pakai catatan dia itu. Tapi mengingat Pakai kepada pangkulan. Fir'aun itu memang ada sebenarnya imam agung atau imam besar itu ada yang punya kuil Amun itu kan imam agung, imam besar yang membangkang itu sehingga Oh, itu surah istifadah ada catatannya itu. Punya Mbak Alawi. Surah istifadah. Ada catatan Meteor. Apakah lebih Fir'aun Meteor? Tapi aku lebih percaya kitab Al-Burqa Musikoh itu yang karangan alias Sakron halaman 150 dan 151 bahwa nasabnya itu dari Kasfal Mustafa, dari Kasaf. Kemudian leluhurnya mau diambil dari Ahmad bin Isa yang makamnya pun didapat dari Kasaf. Nasabnya dari Kasaf, makam leluhur yang dicatutnya itu Ahmad bin Isa pun dari Kasaf. Kang Citrun kan sampean kan pernah mondok di Yaman kan Citrun? Jalan-jalan. Nggak pernah ziarah ke makam Nabi Hamdullah, Nabi Hadun. Itu memang ada ya Nabi Hamdullah itu. Menurut mereka ada. Itu nabinya Ba'lawi itu. Nabinya Ba'lawi. Kalau saya sih baru dengar di TikTok ini kalau ada Nabi Hadun. Miris mereka. Yang lebih miris itu sebenarnya seperti ini ya. Ketika Habib-Habib itu yang diceritakan ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi, ada yang 300 kali ketemu Nabi secara yokto.
Itu yang miris itu. Iya. Seakan-akan Nabi itu sibuk dengan urusan Habib ini. Iya, cuman Habib aja yang diurusi. Istilah Nurul Akhina alias Sakrono yang mabuk. Mabuk ngidam mimpi temu Nabi kono kayak mabuk. Ngeplay. Ya bukan cuma mimpi, ya udah bertemu langsung. Luar biasa. Enggak, itu apa yang